Kau manusia ada. Kamu jangan jauh-jauh dong. Ada. Sinyalnya bagus nggak? Di kalian bagus nggak sih? Bentar ya. Bagus kok sinyalnya. Halo guys. Konbanwa. Selamat malam. Back to my vlog, my life. Sehat Bila, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini aku baru selesai olahraga. Jadi ini aku baru selesai olahraga guys. Habis olahraga pound hari ini. Pound fit. Kalau kalian tahu pound fit itu olahraganya pakai stick, drumstick gitu ya. Terus kayak memang lebih membakar kardio. Hi kids, how was your day? Okay, I'm fine. I'm happy, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hidup Nabila sehat, keadaan Nabila sehat. Tapi jujur, baru pulang olahraga, betul sekali, bener-bener baru pulang olahraga. Aku sekarang lagi tadi pagi aku habis ada kegiatan datang ke salah satu launching brand dari Jepang, skincare Jepang gitu, namanya Pola, dan bagus banget jujur. Itu tuh kayak dari tumbuhan hutan yang ada di Jepang gitu, aku lupa. Dan skincare-nya bagus banget, benar-benar membuat kulit itu jadi firming, terus jadi kayak lebih glow, untuk anti aging juga. Tapi ini gue bukan endorse ya. Misalnya gimana ya, semenjak pakai hijab tuh kayak kalau misalnya lagi nge-gym tuh kayak agak nggak enak aja sih gitu, paham gak sih? Kayak kalau di rumah kan enak, kayak bisa bebas nih gitu, kayak nggak ada yang ngeliatin aku. Enggak deh, nggak dapat. Guys, sinyalnya jelek nih. Coba dong kalian tap-tap ya, biar aku tahu. Ini soalnya sinyalnya tuh kayak error kalau misalnya nggak ada pergerakan komen atau kayak like gitu. Aku nggak tahu deh ini bagus atau enggak sinyalnya. So, hari ini live Nabila nggak terlalu lama-lama. Tapi kali ini aku membahas tentang kesehatan tubuh, atau mungkin lebih kayak ini aja kali ya, olahraga. Karena jujur kalau kalian lihat kan aku juga udah sekarang jarang banget begadang ya. Kalian udah jarang kan nonton Nabila live sampai malam lagi dan sambil masak-masak. Karena jujur aku juga lagi jaga banget makanan aku sih, yang mau aku makan gitu maksudnya. Apa sih, gak jelas banget loh Bil. Nah, anyway, bicara mengenai tentang kesehatan. Jadi kalau teman-teman bingung banget nih ya, kayak kalau kan aku emang tipenya kan suka jerawatan gitu kan, suka jerawatan gitu, dan emang muka aku kan tipe yang acne prone gitu kan. Jadi emang harus banget mengkonsumsi makanan sehat. Nah, makanan sehat tuh apa aja yang bagus untuk kulit itu? Kalau kemarin aku dikasih sama dokter kulit aku, jangan lupa untuk mengkonsumsi jambu merah sama tempe, sama yang bagus itu kedelainya tempe gitu. Sama pepaya juga bagus banget, dan kolang-kaling, karena kolang-kaling itu mengandung kolagen juga untuk kulit gitu. Dibandingkan harus minum kolagen yang udah jadi, atau yang kayak kalian kan banyak banget ya di TikTok atau di Instagram, kayak ngelihat banyak banget tuh yang jual-jual kolagen. Aku sih nggak masalah juga karena aku juga punya, dan mama papa juga selalu beli gitu. Tapi aku pribadi emang tipe orang yang jarang banget mengkonsumsi obat, atau kayak yang aku lebih suka herbal. Paham kan maksudnya? Aku lebih suka herbal, kayak misalnya pagi aku minum teh hijau sama lemon, itu tuh udah bagus banget karena ada vitaminnya juga dari lemon. Terus juga biasa aku campurin madu gitu loh untuk menjaga stamina tubuh aku. Jadi nggak harus kayak minum vitamin C gitu loh teman-teman, kayak aku tuh lebih suka herbal aja. Nah, dan it works banget ya di kulit aku. Misalnya aku makan tempe, nah tempenya ini nggak digoreng ya teman-teman, tempenya itu aku cuma ngerebus pakai air panas mendidih gitu, dan didiemin aja sampai 1-3 menit gitu. Habis itu aku makan pakai kecap sama pakai cabai gitu. Ya emang enak Bil, tempe mentah gitu ya, misalnya kayak nggak digoreng, nggak dikasih tepung, kayak enakan pakai tepung lah, kayak mendoan. Jujur li nggak tuh, jujur gue emang
awalnya kayak aduh ini apaan sih, gue nggak doyan deh kayaknya, tapi enak banget woy, kayak woy lagi enak banget, kayak makan tempe pakai kecap sama cabai itu enak banget sih, walaupun itu kayak mentah. Kalian jangan ngerasain ya, karena memang makanan saat itu nggak ada yang enak teman-teman. Kalau yang makanan yang nggak enak itu pasti nggak sehat, dan kurangin banget junk food ya. Jadi aku sekarang tuh berusaha untuk intens mengatur pola hidup dan makanan aku sih, bener-bener aku jaga banget. Kayak misalnya makan mie ayam, mie bakso, hai kata gue, terus mie instan, bahkan makan kulit ayam, terus kayak misalnya makan coklat atau susu sapi ya. Misalnya aku sekarang gantinya susunya dengan susu oat gitu, sama mengurangi makanan telur kuning. Kalian tahu aku suka banget telur ya teman-teman, kalian tahu Nabila pecinta telur banget, tapi karena aku nggak boleh makan telur kuning, jadi buat teman-teman yang mungkin jerawatan ya, ini disimpan baik-baik nih ya, tadi catat ya. Telur kuning itu kan juga banyak banget lemaknya. Pokoknya hindari makanan-makanan yang berlemak gitu, atau juga junk food juga. Ini aku bisa olahraga pun jadi agak sakit deh. Terus ya apalagi ya? Ya nggak boleh banget sambal goreng. Tapi jujur kalau sambal kan itu kan banyak banget ya daftar makanan yang nggak boleh. Tapi ya kalau sambal aku masih dikit-dikit lah. Sambal mentah kalau sih kalau mau. Gitu. Telur itu bisa bikin bisulan gak sih? Bisa sih, tapi jujur aku emang jarang banget bisulan ya karena telur. Tapi emang telur itu tuh bikin lemaknya banyak banget, dan itu bisa gampang membuat kulit kita berjerawat. Kalau mungkin teman-teman kulitnya di sini kayak aku ya, acne prone gitu dan sensitif. Jadi aku cuma makan telur tuh sekarang telur putih gitu. Jadi telur kuningnya aku buang gitu. Karena kan itu juga kolesterolnya kurang baik juga ya, bisa bikin kolesterol juga. Dan untuk kayak seafood pun, kalau teman-teman mukanya sensitif atau kayak gampang jerawatan, coba untuk hindarin yang kayak kolesterol tinggi kayak udang, cumi, kepiting. Jadi coba kalau mau seafood yang ikan aja gitu. Nah, ya hai Kak Firdaus. Kalau seblak gimana deh? Seblak aku juga ngindarin sih, karena kan maksudnya hindari yang ada karbonya yang berlebihan gitu loh. Aku bukan berarti nggak makan karbo juga ya, aku makan nasi, tetap makan nasi gitu. Jadi pagi aku tuh juga sekarang kayak lebih fokus ke intermittent gitu sih teman-teman. Misalnya aku makan nih biasanya jam 12 ke atas sampai jam 8 malam tuh aku udah gak makan lagi. Jam 8 malam ke atas aku udah gak makan lagi. Atau mungkin mau minum gak apa-apa, kayak minum yogurt atau misalnya aku minum air putih atau teh gitu. Jadi tetap teman-teman kalau misalnya mau diet atau mau hidup sehat, ya makan aja, makan gak apa-apa gitu. Tapi mungkin yang harus dijaga juga adalah jam makannya. Karena tubuh kita akan menerima dengan baik gitu loh. Kalau misalnya kita udah terbiasa makan di jam 12 siang sampai jam 6 sore terakhir malam nih, ya udah, itu nggak akan bikin kan gendut gitu loh. Itu malah memperbaiki metabolisme tubuh kita. Asik, udah kayak dokter bro. Percaya nggak lo? Nggak percaya kan? Ya udah, nggak apa sih, karena kan itu yang aku alami ya dari dalam diri aku. Dan aku ngerasa kayak lebih fit aja badan aku sekarang, lebih enteng badan aku. Terus secara kulit aku juga lebih, ya kalian lihat sendiri lah ya. Maksudnya aku bukan yang gimana, tapi aku tetap masih ada jerawat gitu, kayak bekas-bekas jerawat, tapi kayak lebih happy aja gitu. Ngeliat kulit aku kayak lebih glowing gitu. Dan yang paling penting juga jangan begadang teman-teman. Yang paling penting itu jangan begadang. Penyakit apapun itu bisa timbul karena begadang. Apalagi aku tahu teman-teman yang di sini itu lagi nonton, itu pasti seusia aku lah ya, nggak jauh-jauh beda lah kita ya, Gen Z gitu, yang pasti udah banyak banget pikiran nih, banyak overthinking apa segala macam. Coba dikurangin untuk begadangnya teman-teman, karena itu semua penyakit timbul dari sana. Percaya nggak percaya, apapun kalian sakit, bil aku punya penyakit sorry misalnya kayak tumor, atau misalnya kayak sakit sinus, atau misalnya kayak sakit ya apapun itu ya, itu tuh bisa berasal dari begadang juga. Bahkan dokter yang kemarin nanganin aku, dokter kulit aku tuh cerita bahwa anaknya tuh sakit jantung di usia 29 tahun karena suka begadang gitu. Jadi memang sekarang bahkan yang sering kena penyakit itu anak-anak muda. Nah, aku di sini sebenarnya pengen ngasih tau aja sih, reminder ke teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk jaga istirahatnya, jaga pola hidup dan pola tidurnya sih yang lebih penting. Tahu sih memang kadang kalau udah malam tuh kita malah kayak overthinking ya, memikirkan sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu masa depan, entah itu kayak bahkan besok kayak gimana ya Allah gitu. Tapi kalian harus kesian juga sama tubuh kalian butuh istirahat. Jadi jangan begadang kalau bisa. Sekarang sih jujur aku emang masih kadang suka begadang, tapi aku ngingetin ini juga buat reminder aku sendiri sih. Kayak misalnya contoh, aku kan biasanya tidur jam 2 jam 3 ya, tapi sekarang aku lagi ngurangin untuk kayak tidur, ya udah dari jam 2 aku kurangin jam 1, ntar jam 1 aku mundurin ke jam 12, jam 12 nanti aku mundurin ke jam 11. Jadi akan lebih terbiasa gitu loh teman-teman.
emang kenapa dengan susu sapi? Bilang nggak apa-apa, cuman kan susu sapi banyak lemaknya pasti gitu. Pokoknya apapun yang ada kandungan susu sapinya, bisa kayak keju, itu kan juga banyak banget lemaknya teman-teman. Nah itu aku sih lagi menghindari aja sih. Kapan ke Bangka lagi? Kemarin nggak sempat ketemu. Ya kapan-kapan insya Allah ya. Mana nih Kak Salwa? Anyway ini aku pakai soft lens tadi karena kan aku olahraga jadi biar nggak pakai kacamata, jadi biar aku matanya jelas aja karena ini soft lensnya minus gitu. Jangan lupa di tap ya guys. Aku pengen nyandu dulu. Kaiwan thank you. Kaiwan thank you. Udah turun berapa kilo? Jujur gue nggak fokus untuk nurunin berat badan. Kayak misalnya berapa kilo. Aku tuh tipe orang yang jarang banget nimbang teman-teman. Karena menurut aku kesehatan tubuh, kebugaran tubuh aku kadang ya nggak berpatokan dengan kilogram berat badan tubuh kita loh. Kadang ya. Karena banyak kadang-kadang teman-teman aku tuh stres banget. Misalnya dia ngerasa, ih gue baru makan ya next kilo wajar lah ya gitu. Aduh gue udah naik. Dan itu akhirnya jadi stres. Ya, aku jujur kayak olahraga workout apapun itu aku ngerasa biar badan aku fit, biar badan aku sehat, tubuh aku sehat. Itu sih bonusnya adalah badan aku kencang, badan aku jadi lebih body goals gitu ya, asik kalau kata cewek zaman sekarang. Tapi artinya aku nggak fokusin untuk kayak gue harus di sekian enggak juga. Aku juga pakai PT kan, dan aku bilang sama PT aku kayak ya udah jalanin, misalnya kayak ya udah aku olahraga yang penting benar-benar fokusnya adalah supaya badan aku sehat aja gitu dan kencang badan aku gitu. Berapa kilo mah ya udahlah. Kalau aku biasanya berat badan 53 sih, cuman aku udah gak nimbang lagi. Sholat tabarakallah. Kapan nih kakak? Maunya kapan? Hai Firman. Bil sapa dong please. Hai. Kamu minus berapa kak? Jujur aku sempat lupa lagi. Kayak 1,25 deh. Aku lupa lagi 1,2. Ini sama 1,25. Lupa deh. Hai Kak Firdaus, buset bener namanya lagi. Berarti bener lagi nge-gym ya Kak Firdaus? Dulu pas diet kerasa lemes banget. Nah kenapa lemes banget? Mungkin kakak sama sekali gak makan, paham gak sih? Makannya mungkin kayak bener-bener dikurangin banget atau gimana? Coba dijelasin dulu nih. Kayak dulu aku juga sempat sih ngejimnya dietnya salah gitu karena nggak mau konsumsi apapun sama sekali. Bener-bener cuman pisang sama roti gandum. Literally pisang sama roti gandum selama seminggu. Thank you Only, thank you. Ini siapa namanya? Kok pakai bahasa Jepang? Real banget sehari ini aku udah nimbang 4 kalian, stres abis. Nah bener kan, jujur gue di rumah keluarga gue nggak pernah beli timbangan, nggak pernah. Pernah tapi kayak rusak, pas rusak nggak mau beli lagi karena kayak ya udah, kayak hidup itu jangan terpaku dengan berat badan ya teman-teman, santai aja. Thank you Anli. Bil, mie Bangka enak nih, parah sih, enak banget jujur. Makanya aku tuh kalau lagi di luar kota itu tuh pasti aku kayak nggak bisa fokus untuk bener-bener diet gitu loh, jaga makan, karena emang kayak gimana ya, makanannya enak-enak gitu loh. Diet yang bener gimana sih sebenarnya, balik lagi ya teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman kan. Teman-teman tuh butuhnya gimana, mau diet mau, kalau aku sih gini ya, diet itu bukan suatu hal yang wajib banget buat aku, tapi aku lebih menjaga kesehatan tubuh aku, menjaga kesehatan kulit aku juga. Sebenarnya PT aku nggak yang strict banget untuk kayak kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, enggak banget sih, biasa aja PT aku tuh, cuman ngasih tahu aja reminder kayak mungkin fokus untuk jaga jam makannya gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh saran teman-teman ya, kalau teman-teman mau diet, kan aku punya mah nih, jadi aku tuh pasti pagi
paling minum air hangat campur lemon sama campur madu, dicampur gitu tuh udah enak banget ya. Itu kayak emang buat nge-detox aja sih. Nah biasanya tuh aku selalu makan jam 12 ke atas gitu, karena emang aku tipenya jarang makan pagi dan jarang sarapan gitu. Tapi kadang kalau misalnya aku mau olahraga, aku pasti makan telur putih gitu loh ya, telur bulat gitu, boiled egg gitu, sama tempe rebus gitu biasanya, buat protein aja sih sebenarnya. Jangan sampai kosong sama sekali kalau teman-teman mau olahraga pagi gitu. Tapi siangnya baru aku makan nasi, malah minum susu. Nggak, bercanda gue. Pagi minum siang makan nasi, terus kayak mungkin lauknya apa aja, cuman mungkin nasinya lebih dikurangin porsinya kalau teman-teman mau diet nih. Kayak misalnya mungkin biasanya teman-teman makan sebakul gitu ya, teman-teman harus kurangin. Kayak contoh 5 sendok cukup deh, 5 sendok nasi ya. Kalau lebih kuat lagi 3 sendok nasi nggak masalah. Kalau aku biasanya 3 sendok nasi udah cukup. Lebih banyak di mana, Bil? Di proteinnya. Boleh pakai tempe terus sama telur putih gitu ya, sama ikan mungkin, atau teman-teman mau ayam mungkin lebih bagus dada ayam direbus atau dipanggang mungkin ya, jangan digoreng. Nah kurangin minyak. Sebenarnya diet itu tuh jangan dibikin pusing teman-teman. Yang pasti kalian harus kurangin itu sebenarnya gula, garam, tepung ya. Itu aja dulu, gula, garam, tepung, kalau teman-teman benar-benar mau diet. Dan kalau teman-teman suka kopi, aku kan pecinta kopi gitu ya, dan di tempat kopi biasanya aku selalu bilang pesen yang less sugar, atau bahkan aku nggak mau pakai gula gitu. Dan susunya sendiri aku nggak mau pakai susu yang full cream karena itu lemaknya banyak. Kalau teman-teman mau yang low fat, kalau teman-teman nggak suka juga ya, kalau aku sih suka banget low fat, atau bahkan nggak mau sama sekali, Bil, adalah fat-fatnya boleh skim milk. Skim milk itu dia 0% lemaknya gitu. Kalian kalau di supermarket kalian bisa lihat susu yang skim milk itu, nah itu dibeli aja. Tapi karena aku juga ngurangin susu sapi, jadi aku pindah ke susu oat sekarang. Apa aja sih mereknya. Nah terus saran lagi, kayak kalau malam jangan, maksudnya kayak teman-teman harus perhatikan, kalian biasain makan misalnya jam 12 aku udah harus makan, Bil, ya udah makan jam 12 sampai jam 6 bebas kalian mau makan apa aja. Tapi jangan bebas juga lu makan gorengan mulu ya gitu. Maksud gue kalau aku sih jujur ngurangin banget gorengan gitu ya. Mungkin kalau aku mau makan gorengan, aku masak sendiri gitu. Jadi aku bisa lebih hati-hati untuk mengeluarkan minyaknya gitu loh, untuk goreng apapun gitu kan. Nggak yang goreng minyak sebakul gitu minyaknya. Gila sih itu, lemak lo kayak apa ya? Gitu. Terus aku juga ngurangin gula banget, jadi kayak misalnya mau makan gula lebih baik kayak gula merah gitu. Apalagi ya, coklat nih, misalnya aku suka banget coklat kan, aku akan alihin coklatnya untuk yang vegan gitu loh. Terus kayak misalnya aku suka banget brownies gitu kan ya, aku tuh suka banget makan yang manis. Nah itu aku ganti ke vegan gitu loh teman-teman, yang emang lebih gluten free aja. Paham gak sih? Soalnya saya minus saya, Bil. Iya, kasih gue satu-satunya. Nah, kalau teman-teman mau bikin kue gitu, boleh banget kalau tepungnya itu bahkan diganti dengan tepung gandum, lebih sehat. Karena seratnya banyak. Kalau makan berminyak ngaruh nggak? Maksudnya ngaruh gimana? Nih ada yang komen nasi kentang balado. Nah udah nasi kentang itu udah karbo kan. Tambah tumis kerang, oke lah, tumis usus, mie goreng. Nah ini mie gorengnya jadi triple karbonya tuh, udah kentang, nasi, mie. Kalau menurut aku mendingan lebih kayak nasi, baladonya nggak, kentang baladonya nggak usah. Jadi nasi, tumis kerang, tumis usus, oke lah, sama sambel gitu. Cuman kalau aku sih sekarang kalau misalnya milih makan daripada gorengan, mendingan aku pilih yang bakar atau panggang sih ya. Kalau nggak makan gula bikin pusing kak. Loh nggak apa-apa, tetap makan manis teman-teman. Gini ya, tenaga kita itu bukan hanya dari gula, yang penting manis. Paham kan? Kita juga butuh manis. Lihat aja foto kamu sendiri. Nggak, contoh gini, kalau aku ya, daripada harus makan gula, lebih baik aku ganti gulanya tuh dengan gini ya, karena ada gula putih ada gula merah, lebih bagus gula merah. Nah kalau teman-teman aku nggak suka bil gula merah, ya udah kalian pakai madu.
paham kan? Jadi kayak kadang aku nih bikin jus, kadang aku emang nggak suka pakai gula, jadi aku ngambil manisnya dari mana, madu. Jadi untuk stamina tubuh aku tuh aku ganti dengan madu, karena madu itu manisnya bukan manis buatan dari gula ya teman-teman, karena gula itu bahaya banget loh, itu bisa bikin kita diabetes teman-teman. Jadi apalagi anak-anak muda itu, aku sering banget denger di TikTok, di Instagram, di sosmed manapun sekarang banyak banget yang kena penyakit. Ya anak-anak susia aku, susia kita, setiap hari nongki, setiap hari ngopi, itu tuh gulanya berapa gram yang udah masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak teman-teman harus bisa kontrol itu kalau teman-teman mau sehat gitu sih, harus melek aja sih dari sekarang. Karena aku emang suka banget kopi, jadi kayak paling aku ganti gitu sih, kayak kadang ya udah nggak usah pakai gula, atau gulanya aku kayak less sugar gitu, atau ya kalau emang nggak bisa ya mending gue pakai gula. Jadi manisnya dari mana biar lo tetap semangat, ya madu, atau pakai kurma juga bisa kalau makan kurma. Dek, ini gimana? Nggak bisa, Dek. Sarapan keluarga aku udah habis banget nasi uduk, parah sih. Papa mamaku juga biasa makan nasi uduk, lontong sayur. Cuman kita tuh harus punya, gimana ya teman-teman, kesadaran sendiri. Kayak adik aku sama mama barusan beli nasi goreng, kayak aduh ngiler banget nyium nasi goreng, tapi kayak udah, karena si perut kita dan tubuh kita tuh, tubuh aku sih lebih tepatnya udah terbiasa untuk mengunci di sekitar jam 8 atau misalnya jam 7 nih udah kelar gitu, kayak udah. Atau bahkan kayak gimana ya, abis olahraga kali gue makan gitu, udah habis karbo, udah kayak ngilangin karbo kan. Dia nggak bisa deh, tapi nggak bisa, yang ini tuh suka ini parah. Jangan dek stop dulu dek, nggak bisa nggak bisa. Bentar guys, ini teman-teman sebentar ya, bentar. Hai guys, sinyalnya bagus gak di kalian? Oke. Intinya madu murni ya, iya tuh madu murni serius. Cepet amat bilang ngomongnya, emang kan aku kalau ngomong emang cepet banget. 19 bener udah nikah belum sih tahun ini? Insyaallah dain ya. Ya, disesuaikan aktivitas kebutuhan, bener sih. Atau kalau mau defisit kalori. Jadi misalnya kalian hari ini ngeluarin, kira-kira bakal ngeluarin berapa kalori nih untuk aktivitas kalian. Terus masa makannya sebakul, nasi pagi udah sebakul, siang sebakul, malam sebakul. Terus tuh cuma diem aja di meja kerja, udah dah, nggak ada gerak sama sekali itu. Tadi nanya, eh ada yang nanya tadi, kalau olahraga ngapain aja Bil? Olahraganya macam-macam, kadang aku main alat-alat ya gitu ya, terus lebih ke bagian arm sih ya kan, sama aku minta sama PT-nya untuk bagian hips, terus sama abs. Dan kalau olahraga biasanya selain nge-gym aku suka cardio, maksudnya apapun itu, kayak pound fit, aku suka workout sendiri di rumah, aku suka zumba, aku suka aerobic gitulah. Bekasi gali sumur, kuproy dong ya Kak. Kalau jogging minimal berapa kali seminggu? Tergantung kamu tipe kuat nggak yang setiap hari lari. Kalau misalnya nggak kuat ya udah seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Teman-teman kalau misalnya baru mulai olahraga jangan terlalu diforsir, karena takutnya nanti ketika kalian udah capek di depan di awal, kalian akan nanti ke belakang kayak males gue jadi males, jadi capek. Nah tapi kalau yang penting tuh intens, nggak apa-apa, kayak misalnya seminggu sekali juga nggak masalah, tapi intens seminggu sekali selama setahun. Tapi kalau kalian emang udah sukanya seminggu 2 kali, mungkin kalian kerja, jadi aku capek Bil, jadi paling aku lari mungkin Jumat Minggu atau Sabtu Minggu gitu ya, nggak apa-apa seminggu 2 kali, tapi yang penting intens aja. Aku suka banget olahraga tapi minusnya gampang kecapean, kayak langsung lemes mau pingsan. Sorry, mungkin karena kakak kurang asupan energinya, makanya mending kalau olahraga kita harus konsumsi makanan dulu sejam atau 2 jam sebelumnya. Kayak misalnya contoh, kalau nggak mau makan berat pisang gitu ya, tapi menurut aku lebih banyak di protein karena itu akan membakar energi gitu.
Thank you Kak Hachi. Salam buat ibunya, waalaikumsalam. Izin love Febil. Oke, aku juga gak nyampe malam ya guys. Nabila tahan banting, dia udah sering muterin GBK dulu, bener lagi. Parah sih, aku tuh dulu ya saking semangat banget. Kalau menurut kamu susu elemen itu aku nggak tahu sih ya. Cuman aku pakai expose, aku nyobain expose. Kalau teman-teman tahu yang suka ngaji mungkin expose itu kayak dari susu putih susu putih lagi telur putih. Terus udah dikasih susu protein gitu. Pokoknya kayak emang buat protein. Gingsul kamu lucu banget. Gingsulnya lucu. Gimana sih maksudnya gingsul lucu tuh gimana? Sukanya aja ketika kan Gingsul Nabila. Crush aku zaman SMA dulu Jonas. Spill dietnya, jujur gue nggak diet banget. Aku tuh sebenarnya bukan diet ya, tapi lebih kayak ngejaga makanan untuk kulit sebenarnya. Aku sampai jam 11 ya teman-teman semuanya, maaf banget aku nggak bisa sampai pagi lagi sekarang kalau live. Jadi kalau misalnya nanti aku live, kalian jangan lupa nonton. Aku akan ngasih tahu di Twitter ya kalau misalnya aku mau live, jadi biar teman-teman bisa tahu infonya gitu. Oke? Biasanya lucu suka main ke lapor apa aja bil ya, lucu lah bang. Kalau kulit yang bertusan cocoknya makan makanan apa? Sebenarnya kulit yang bertusan itu kan juga berasal dari lemak putih gitu kan. Bertusan kita tuh kadang ada isinya whiteheads gitu kan. Kenapa? Karena kita suka makan makanan yang berlemak kak. Jadi menurut dokter kulit aku lebih baik disarankan untuk menghindari makanan yang berlemak, yang berpotensi emang kolesterolnya tinggi. Kayak tadi seafood, kakak makan ikan aja. Karena kayak udang, cumi, aduh itu tuh kolesterol tinggi banget. Telur kuning, gorengan beli itu nggak boleh. Maksudnya beli gorengan nasi goreng kayak gitu tuh, atau kayak mie bakso, mie ayam bakso, aku udah lama loh nggak makan itu. Ya jujur emang susah ya teman-teman. Kalau kita nggak membiasakan, kita nggak akan bisa gitu. Makanya kenapa di luar negeri itu kadang mereka emang sehat banget hidupnya. Banyak sih yang nggak sehat juga. Mereka di sana juga makan junk food gitu. Tapi balik lagi nggak semuanya juga gitu. Ada juga emang orang yang emang intens banget, mereka ngejaga komitmennya untuk nggak makan ini. Tapi sebenarnya gini, balik lagi bukan hanya untuk dietnya. Tapi kalau aku lebih pengen fokus untuk menjaga kesehatan tubuh aku gitu ya. Karena aku ngerasa di usia 24 tahun ini aku lebih harus menjaga secara ya misalnya nggak cuman batin dan pikiran ya, tapi juga fisik. Itu penting banget gitu. Nggak lucu kan nanti di 5 tahun kemudian kita udah kayak banyak penyakitnya gitu. Justru harus dari sekarang kita harus menjaga, mengubah pola hidup kita lah, intinya kayak gitu. Bila Syakib gitu. Mending ayam goreng atau ayam bakar? Ayam bakar lah. Tahu mah makan ikan kalau Rotan dulu hampir mau sekaratul. Ih, gue mah sering kayak mau sekaratul kalau makan kangkung. Kak katanya cewek itu 2500 kalori. Nanti aku tanya pitiku dulu ya. Dulu kan Nabila habis kan langsing banget, enggak juga ah. Mau makanan kayak apa yang bagus buat kesehatan kulit? Yang bagus buat kesehatan kulit itu jambu merah, kolang-kaling, terus papaya sama tempe. Kalau kata dokter kulit aku gitu. Teman-teman konsumsi aja itu terus, cobain. Aku sih kalau ngomong gini nggak akan ini ya, tapi kalian pasti akan tahu kok nanti.
ya guys. Bentar ya guys. Sepupu aku kocak banget olahraga tadi malah kepleset doi guys. Kolang kalingnya pakai pemanis jadi tetap sehat nggak kak? Ya enggak lah, kolang kalingnya pakai gula merah, direbus pakai gula merah gitu deh. Lebih bagus lagi kalau kayak kolang kaling rebus aja. Mending ayam bakar, I'm sorry. Lucu banget, I'm sorry nggak tuh. Dahulu hanya if we never try, how will we know? Give me a sign, I'm your mind. Okay. Nabila sibuk makanya jarang live. Enggak juga sih. Aku jujur nggak live karena kemarin tuh emang kan aku udah jarang banget tidur pagi begadang ya maksudnya, jadi emang momennya nggak pas aja buat live gitu. Ini aja aku sempat ini live cuma sebentar aja, tapi ya pernah ketemu Oshima Yuko nggak? Pernah dong. Masya Allah, tabarakallah, segala puji bagi Allah. Bil, lu suka sama Tasya nggak pas kuliah Gen 6? Enggak, karena aku regular kelas, terus dia international kelas, jadi beda. Iya betul Kak Sawa. Kalian tuh overthinking pada mikirin apa sih? Masih zaman ya overthinking, astaga. Hidup itu tiba santai aja, biar enjoy guys. Rezeki mah gak kemana, kagak usah lu pikirin. Cowok boleh daftar JKT gak menurut kamu? Cowok daftar JKT48 itu gimana? Tapi anyway aku gak nyangka ya udah 10 tahun yang lalu di JKT48. Aku 10 tahun yang lalu 14 tahun 14 tahun itu Nabila kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tuh JKT48 lagi zaman-zamannya bawain lagu Fortune Cookies, terus kayak Mana Suna Sounds Good, lagu apa lagi ya, banyak banget sih, Bingo, aduh macem-macem deh. Time so flies banget. Aku kangen banget sih masa-masa zaman aku dulu masih belasan tahun gitu. Ya memang sih, maksudnya kayak nggak ada bedanya juga ya kayaknya gue. Tapi aku kangen aja gitu vibesnya, kayak kumpul sama fans pas lagi perform, terus kayak dipanggil Chouzatsu Kawaii Nabila gitu. Aku kangen banget diteriakin fans, jujur kangen banget gue. Gue nggak tahu harus kapan untuk bisa dipanggil di momen itu, kayaknya nggak mungkin lagi bisa sih kalau nggak perform ya. Ya kan nggak mungkin ya fans aku tiba-tiba ketemu aku gitu kan, Chouzatsu Kawaii Nabila gitu kan, nggak mungkin. Dulu katanya latihannya lari muterin lapangan GBK, bener nggak? Bener. Iya masih kunjur 2, masih teriak-teriak lucu kalau handshake Bill. Iya ya Allah, gemoy banget gue dulu.
Kalau mau aku tracking nggak kak di mall JGC nanti? Tracking apa dulu nih? Guys, 5 menit lagi aku udahan ya. Lebih kalem ya sekarang. Hah, Nabila kalem. Gak mungkin deh kayaknya. Sorry guys. Iya, soalnya besok aku ada kelas pagi lagi. Kapan ikut event Jepangan lagi? Apa tuh? Apa ingat feel mirip-mirip sama pemeran Forget Me Not? Forget Me Not film apa tuh? Hai kakak. Kakak olahraga kakak. Film Jepang Romance Forget Me Not. Film Jepang Forget apa sih? Romance Forget Me Not. Apa tuh? Nanti aku searching mungkin ya. Gue sering banget mirip-miripin sama orang Jepang ya kan, muka gue emang Jepang banget apa gimana sih? Kadang Arab, kadang Jepang, bingung sama muka gue. Dari dulu Nabila sering banget miripin sama banyak artis Indo, padahal gue juga artis ya. Lu ngeliat mantan lo yang satu ini gak, Bila? Aduh, mantan yang mana nih? Mantan gue yang banyak. Kak Bene mantan nonton drakor nggak? Demennya sih sama kamu ya. Aku nonton film kayak nggak asing, nggak taunya mirip kakak. Emang iya? Mirip Nabila JKT48. Lah emang gue kayak Arab Bekasi, Bil. Arab maklum bro. Kok kalem, Bil? Mukanya lu kalem. Masa gue ngomong mulu? Ngomul. Rawr. Gila. Kak masih ingat film Viva JKT48 nggak? Masih. Bil tau balik aja nggak? Tangerang tau lah, teman gue di sono. 2 menit lagi udahan, jam 11 udahan ya. If we never try, how will we know? Kalau Arab Surabaya, Bil, papaku ada Arab kayak gitu sih. Ada Arab apa sih, Arab apa ya? Dek, tolong deh bukain. Melayu Arab gitulah, keluarga bokap gue pokoknya. Salam. Hello daddy. Ini bilang jualan seblak di Tambun, bukan, mohon maaf nih. Sejak kapan gue jualan seblak? Gue mau jualan bajai. Akari Hayami kak. Akari Hayami. Coba ya kita lihat ya, we'll see. Nah, mirip sama gue. Apa nih?
Emang iya guys, mirip sama Nabila. Mirip sama gue. Apa sih? Emang iya mirip. Jalan di rumah. Iya ya. Kamu nggak tahu kan apa ya? Nggak ada minuman lagi. Ini saling mengangin mic-nya. Mama. Emang iya mirip ya? Iya lagi ya Allah. Dia giselnya 2 bro. Enggak sih 1 ding dia. Minta ini ya? Enak. Enak ya? Iya dia tipenya dia bagi dong sini deh. Dia bukan yang kayak Jepang banget gitu ya, emang kayak bule-bule gitu ya. Mirip. Kamu udah nggak makan kayaknya. Mirip Lisiong mulu. Udah bayaran. Mirip tipis-tipis lah. Nggak apa-apa ya gue dimiripin sama cewek luar. 5C kan. Nah, dek. Tapi dia mirip tante gue sih. Ini baru nih mirip sama ini baru nih mirip banget nih sama gue nih. Mau liat nggak? Tuh mirip banget ya nama gue. Kocak lu Bil. Lisio yang mana sih? Papa aku lagi live. Lisiong enggak lah, Lisiong mah kagak ada mirip-miripnya sama gue. Bisa-bisanya lu pada mirip-miripin sama gue gak ngerti lagi. Ya itu lu Bil, iya gue juga bercanda bro. Oke, time's up. Udah jam 11. Oke, kita habisin baju. Oh my god, Mana baju? Parah sih ini. Bedak aja. Enggak, no. Mana enak banget. 2 teguk. 2 teguk. 2 teguk tapi banyak nih. No. Cantik ngomongnya blebek-blebek lu Bil. Lah iyalah. Cantik mah lembut udah biasa, Bang. If If we never try. Aus bener, aus bang. Kan lagi. Ya udah ya teman-teman. Insya Allah nanti kita bertemu lagi besok di live selanjutnya. Karena besok pagi aku mau ada kelas lagi, jadi aku mau istirahat malam ini. Maaf banget ya aku live gak sampai malam lagi sekarang karena aku mau begadang. Jadi nanti kalau misalnya aku live akan aku kabarin di Instagram. Enggak, di Twitter aku. Jangan lupa follow Twitter aku nblh_ayu. Oke. Dadah semuanya, selamat istirahat. Jangan lupa untuk sholat tahajud. Jangan lupa
zikir, jangan lupa berdoa di tengah malam ya teman-teman semua ya. Sholawat terus, jangan putus. Terus kenapa di sepertiga malam? Teman-teman kalau misalnya sepertiga malam belum tidur nggak apa-apa. Sholat hajat aja, qiyamul lail. Teman-teman zikir, baca doa. Kenapa? Karena di sepertiga malam itu Allah menurunkan para malaikat untuk mencatat siapa saja hamba-hambanya yang masih terbangun dan berdoa kepada Allah, mengharap ridho Allah gitu, supaya apa, teman-teman juga dilancarin, dimudahin, diberkahi dalam segala urusannya. Apalagi kan ini lagi bulan Rajab ya, Masya Allah. Jadi banyakin kebaikannya, tinggalin keburukan, jangan menyakiti hati orang, tetap harus berprasangka baik sama Allah pokoknya. Oke teman-teman semuanya, aku pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright, sehat-sehat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.